orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Dalam video kita kali ini adalah ada seorang wanita asal Mesir yang sempat viral karena komentarnya tentang fenomena Habib di Indonesia. Dia menyatakan bahwa di negara-negara Arab tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang terjadi di Indonesia. Viral, wanita asal Mesir komentari fenomena Habib yang mengaku keturunan Rasulullah di Indonesia. Diberitakan dalam harian masa video wanita asal Mesir bernama Fatimah Jamal tentang keberadaan Habib yang mengaku keturunan Rasulullah viral. Dalam video singkat itu, wanita yang kuliah S2 di UII Yogyakarta itu mengaku sangat kaget dengan budaya Habib di Indonesia. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku dia adalah Habib dan keturunan Rasulullah katanya. Padahal katanya di negara-negara Arab tidak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku dia keturunan Rasulullah dan keturunan Habib. Karena nggak ada yang tahu dia keturunan Rasulullah jelasnya. Yang membuatnya tidak habis pikir lagi adalah perlakuan orang Indonesia terhadap Habib itu. Di Indonesia yang mengaku bahwa dia Habib, mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan dijadikan seperti wali. Ya, wali. Gimana melakukan hal seperti itu, terangnya. Lebih lanjut, dirinya sadar dengan melakukan kritik terhadap Habib akan mendatangkan hujatan pada dirinya. Nah, berikut kita simak pemaparan dari Fatimah Jamal yang bernama Fatimah Jamal asal Mesir. Mari kita simak. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku cap banget di Indonesia, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Selain itu, ada juga pakar DNA dari Yaman, Dr. Abdullah Al-Suaibi, yang mengungkapkan bahwa beberapa keluarga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan Bani Hashim. Pakar DNA Yaman, Habib bukan zuriyah Nabi Muhammad. Pakar DNA Yaman, Dr. Abdullah Suaibi sebut Habib bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Pakar ilmu DNA dari Yaman, Dr. Abdullah Al-Suaibi mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman yang menyebut dirinya Banu Hashim, bahkan keturunan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan keluarga Bani Hashim, bahkan leluhur mereka bukan orang Arab, baik Qahtan maupun Adnan. Seperti yang dikutip dari Yaman Fresh, sebagian orang menganggap pendapat ini adalah sebuah tuduhan yang bertentangan dengan ilmu nasab yang belum punah dan masih dijadikan pegangan di dunia Arab. Sebagian lagi mendukung Al-Suaibi dan menyatakan bahwa ilmu itu tidak mempunyai agama dan bahwa DNA merupakan dalil yang sangat kuat dalam kriminologi. Dari situ untuk nasab pun akan sangat kuat.
Menurut Al-Suaibi, dinasti Arab termasuk dalam haplogrup J, tepatnya J1 atau lebih jelasnya JM267. Artinya siapapun yang hasil tes DNA-nya ada di haplogrup J berarti dia berasal dari dinasti Arab. Namun hasilnya harus di grup J yang sama dan di bawah mutasi M267 atau mutasi apapun, mutasi ini turun ke bawah. Misalnya orang hasilnya JP58 atau JZ1884. Hasil ini adalah orang yang dinasti Arab karena semuanya jatuh di bawah mutasi M267. Al-Suaibi menambahkan setelah para pakar memberikan pernyataan ilmiah, banyak dari mereka yang menarik diri dari proyek penelitian. Itu terkait setelah para peneliti mencapai pembagian kelompok manusia yang lebih akurat dan dinasti Bani Hasyim ditentukan lebih tepat. Mereka yang mengaku Bani Hasyim kemungkinan telah menarik hasil tes mereka setelah menjadi jelas bahwa garis keturunan mereka salah dan palsu, dan bahkan mereka sama sekali tidak bisa menjadi Bani Hasyim, dan dalam banyak kasus mereka sama sekali bukan berasal dari Arab. Al-Suaibi membenarkan bahwa dia dapat memperoleh beberapa hasil dari mereka yang mengaku dari Bani Hasyim Yaman, yang sepenuhnya berada di luar garis keturunan dan asal-usul Arab. Al-Suaibi melaporkan bahwa keluarga-keluarga ini telah memalsukan garis keturunan mereka ke garis keturunan Bani Hasyim untuk memeras warga negara, mendapatkan hak istimewa, dan mengklaim hak ilahi untuk memerintah, di mana ini adalah beberapa di antara hasil tes DNA dari yang mengaku Bani Hasyim Yaman. Sampel dari seorang keluarga Al-Junaid menghasilkan EL117. Kode ini sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam garis keturunan J. Asal-usul kode ini tidak berasal dari Jazirah Arab, melainkan dari Afrika Timur. Ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania termasuk Eropa Selatan. Selain itu 30% Yahudi Timur termasuk dalam garis keturunan ini. Yang kedua, contoh seorang dari rumah Al-Sakov. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang ada di dunia ini, ya Pak. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat sambur yang ditinggalkan oleh Nabi sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu, kawan kembali mereka. Habib Ba'alwi GM201. Terah ini juga sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam dinasti J. Asal-usul dinasti ini tidak berasal dari Jazirah Arab. Dinasti ini berasal dari apa yang sekarang dikenal sebagai Iran, dan sebagian besar masih ada di Iran meskipun munculnya dinasti ini di Israel dan beberapa wilayah di Jazirah Arab, dan mungkin merupakan akibat dari migrasi orang-orang Yahudi ke Jazirah Arab sebelum Islam dan masuknya sebagian dari mereka ke Islam dan pemukiman mereka di sana. Yang ketiga, contoh seorang dari keluarga Syaraf al-Din, keturunan Al-Hadi Al-Razi Al-Sa'adah, dari silsilah EY17750 yang juga bukan bagian dari silsilah Arab. Meskipun demikian, klaim anggota keluarga ini bahwa mereka adalah Bani Hasyim, yang berarti klaim mereka salah. Garis keturunan ini berasal dari Afrika Timur dan ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania. Mediterania termasuk Eropa Selatan. Selain fakta bahwa 30% Yahudi Timur juga termasuk dalam garis keturunan ini. Patut dicatat bahwa hasil pemeriksaan DNA bersifat konklusif dan tidak diragukan lagi dan menunjukkan asal-usul garis keturunan, dan faktor ayah adalah penentunya, dan ibu tidak ada hubungannya dengan itu. Itulah yang membuatnya sangat akurat dan keakuratannya dapat diandalkan hingga 100%.
Dan ini membuktikan bahwa sebagian besar keluarga dari Bani Hashim Yaman memalsukan silsilah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan dan mengklaim silsilah mereka ke Bani Hashim. Demikian perjumpaan kita dalam video ini. Semoga informasi ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.